bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang bersukacita berkata, amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, amin. Sorak-sorai lebih meriah lagi, amin, haleluya. Ya, choir di situ aja gak apa-apa. Baik, setelah tema kita bulan ini adalah the fullness of abundance. Kelimpahan, kepenuhan kelimpahan. Ya. Kita tahu bahwa janji Tuhan adalah janji kelimpahan buat kita. Amin. Dikatakan bahwa dari hati orang percaya, dari hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau mengalir dari hati kita itu meluap namanya. Kata harga saya meluap. Meluap itu artinya melimpah, ya. Nah, setelah orang yang meluap itu nggak bisa di stop, nggak bisa terlalu bisa ditahan, ya. Dia akan meluap seperti air memancar, sudah, ya. Dari sumber air itu akan memancar air yang sangat kuat, itu tidak mudah untuk ditahan. Nah, setelah firman Tuhan juga bilang begini, bahwa aku datang untuk memberi hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan. Soalnya kalau kita bicara kelimpahan jangan selalu konotasinya materi. Materi itu, emas itu dan perak itu mungkin sesuatu yang berharga buat kita. Tapi kita tahu ada yang lebih berharga daripada sekedar emas dan perak. Katakan amin. Yang Tuhan sudah sediakan buat kita, saudara. Mari kita akan lihat bagaimana supaya kita memandang dengan cara yang benar, saudara, soal kelimpahan ini. Kelimpahan yang dikatakan begini, saudara. Tadi dikatakan Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, aku datang untuk memberi hidup. Di situ arti hidup bukan bios, ya, bukan hidup secara jasmania, tapi zoe. Zoe itu kehidupan ilahi, saudara. Kehidupan yang kekal, yang menuju kepada kekekalan, yang tidak akan pernah lapuk oleh situasi, keadaan, dan apapun juga. Kekal, katakan dengan saya kekal. Kelimpahan kekal itu yang disediakan buat kita. Kita coba lihat Yesaya 66 saudara, ayat yang ke-22. Apa yang tinggal kekal? Saya dapatkan ini pada saat saya ikut seminar di Pesat saudara, di Lopait. Dan saya dibukakan mengenai hal ini yang menurut saya sangat penting sekali dikaitkan dengan kelimpahan. Yesaya 66 ayat yang ke-22. Ya, ini bicara soal langit baru dan bumi baru, saudara. Ya. Dikatakan demikian, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Ya. Jadi langit dan bumi baru itu akan tetap ada di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah apa? Keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dua hal ini saja yang akan menjadi satu yang tetap di pemandangan Allah. Emas perak ini enggak tetap. Rumah saudara yang mewah tidak tetap. Rumah saudara yang mungkin kurang mewah juga tidak tetap. Suara saudara yang hebat juga tidak tetap. Atau mungkin baju saudara yang mahal atau yang murah, tidak tetap. Tapi yang tetap adalah keturunan dan nama. Nama itu penting ya. Ya, gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan. Sampai hari ini saya tahu saudara. Papi saya sudah meninggal sekian puluh tahun. Tapi saya masih bisa mengingat semua, bukan hanya sekedar mengingat. Tapi itu menjadi sesuatu yang begitu dekat dengan saya. Hal-hal apa yang dicontohkan, yang diteladankan dalam hidup saya. Nama itu tidak bisa hilang, saudara. Nama itu tidak bisa dihapus. Nama bicara mengenai cara hidup kita, cara pandang kita. Ya, obituari, saudara. Satu kali seorang menulis obituarnya daripada Edward Nobel, saudara. Ya. Dan Edward Nobel baca padahal dia masih hidup. Ternyata yang nulis salah, saudara. Dia mestinya nulis untuk yang lain, ya. Bukan untuk diri
Edward Noble. Ternyata jelek sekali obituarinya. Karena Noble ini seorang pengusaha pembuat alat-alat peledak, alat-alat pembunuh, saudara. Dan kemudian setelah dia baca kok jelek banget ya. Ternyata pandangan orang mengenai apa yang ditulis orang mengenai hidupnya. Akhirnya dia mulai berubah, sadar. Aku nggak boleh hidup seperti ini lagi. Sehingga akhirnya dia merubah semuanya dan ya menutup pabrik senjatanya, saudara. Dan kemudian dia berbisnis dengan cara yang baik. Bahkan kemudian dia menjadi seorang yang memprakarsai perdamaian. Sehingga dia kemudian membuat satu reward ya untuk orang-orang yang memang sudah berusaha mendedikasikan hidupnya untuk perdamaian dunia, untuk kebaikan manusia. Saudara. Berubah. Saudara, ini penting. Ya, kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kira-kira apa yang akan dikenang dari hidup saudara? Itu yang akan dikenang selamanya. Bahkan sampai ke anak cucu saudara. Mungkin cucumu bahkan cicit saudara, buyut saudara, mungkin sudah tidak kenal saudara. Tetapi karena ada orang-orang yang pernah dulu kenal dari nenek-nenek moyang kita, saudara, itu akan tetap dilihat. Sopo anak sopo, putune sopo, buyute sopo, oh siku, oh disik ngene. Anak ini sudah tidak kenal, tidak pernah ketemu, tapi nama itu terus dibawa, saudara. Amin. Saat ini penting. Nama bicara mengenai karakter kita. Nama itu tidak bisa mati, saudara. Karakter itu tidak bisa mati. Nah sekarang apa yang mau kita buat? Di zaman yang seperti ini. Di mana masih ada waktu. Ayo saudara. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Mari bangun hidup kita sebagai revivalist akhir zaman. Katakan amin. Supaya pada saat kita meninggal nanti orang akan lihat kita ini adalah seorang yang mampu membangkitkan kehidupan. Membangkitkan apa yang sudah mati. Membangkitkan sesuatu yang sudah pudar. Jangan sampai dikenal orang sebagai orang yang suka memadamkan semangat. Orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Membunuh karakter orang lain. Sukanya gosip. Sesuatu yang baik jadi rusak karena kita. Itu akan dibawa, saudara. Seterusnya. Bahkan di bumi ini juga. Bahkan tentu nanti di dunia yang akan datang. Itu yang gak bisa mati, saudara. Siapa dirimu, itu akan tertanam di atas nama yang tidak bisa dihapus. Makanya cepat perbaiki diri, saudara. Kalau ada yang salah, bertobat. Katakan amin. Jangan cuma senyum, jangan cuma biasa gitu. Enggak, saudara. Mumpung masih ada waktu bertobat. Karena kalau enggak bertobat, saudara, revival ini akan jadi api buat kita. Revival ini akan sangat menyakitkan kita, saudara. Karena itu api yang menghanguskan, kata firman Tuhan. Tapi kalau engkau cepat berubah, hidupmu benar-benar mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Revival akan jadi berkat yang luar biasa, katakan amin. Revival adalah satu hal yang sangat bermanfaat buat kita. Dan itu merubah seluruhnya. Kehidupan kita, bahkan masa depan kita. Mari saudara. Kita hanya jangan bilang, oh revival itu sesuatu berkat. Yang miskin jadi kaya, yang sakit sembuh. Iya, itu termasuk, tetapi juga termasuk yang namanya pemurnian, katakan amin. Itu menyakitkan saudara. Tidak banyak orang bisa bertahan pada saat revival itu turun. Saudara bisa bayangkan kalau api itu tiba-tiba turun dari langit. Membakar setiap hidup kita yang gak murni, gak suci. Saudara. Ribuan tahun yang lalu pernah terjadi, Nadab dan Abihu masih punya api asing dalam hatinya. Ya, masih punya pikiran atau cara yang tidak benar. Ya, Alkitab menyaksikan jelas, saudara. Mereka dua-duanya disambar api Tuhan dan mati, saudara. Oh, itu perjanjian lama, Pak. Perjanjian baru ada. Anania Safira, saudara. Memang tidak dilihat secara jelas api itu turun dari langit. Tapi mereka berbohong kepada Petrus. Dan seketika itu juga mereka mati, saudara. Mati betul. Makanya mari, saya mau ingatkan kita.
Kalau kita serius betul-betul mau minta revival, yang sungguh-sungguh, bukan yang hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar menurut cara pandang kita, saudara. Yang pasti sangat terbatas, bahkan palsu. Revival yang palsu, saudara. Tapi untuk apa? Kalau kita hanya cari yang palsu, kita mau cari yang asli, katakan amin. Kita mau yang murni, katakan amin. Dan supaya semua mata melihat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, katakan amin. Nama saudara, itu di bawah. Tidak gampang untuk menghapus nama yang sudah tercoreng. Makanya Tuhan bilang berjaga-jagalah, waspada. Jangan sampai engkau jatuh dalam pencobaan. Berdoa. Gerbang pagi itu akan membawa kita lebih siap terima revival. Kalau sampai hari ini saudara mesti mengatakan, kenapa harus gerbang pagi? Memangnya Tuhan cuma bisa buat gerbang pagi? Saya mau katakan, ya. Saudara, Tuhan memang punya banyak cara. Tapi kita jangan minta yang cara yang macam-macam. Wong yang satu aja kita nggak sanggup. Halo. Yang satu aja kita sulit. Apalagi kita mau minta yang lebih aneh-aneh lagi, saudara. Dan saya mau katakan secara jelas dan tegas. Bangun pagi cari Tuhan. Itu sangat-sangat alkitabiah sekali. Katakan amin. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dalam pelayanan yang 3,5 tahun. Jadi saya minta saudara, hati saudara mulai ayo dilumerkan. Dan mengambil bagian gerbang pagi itu benar-benar jadi sesuatu yang penting. Prioritas. Sebelum engkau melangkah mengerjakan sesuatu sebelum gerbang pagi. Itu sangat berbahaya. Bukan nakut-nakuti saya saudara. Tapi saya mau dorong untuk kita mari serius. Tuhan cari orang yang serius, katakan amin. Karena pekerjaan revival itu sangat serius, saudara. Bukan hal yang main-main. Yang bisa diberikan kepada anak-anak yang mungkin belum dewasa, nggak bisa. Yang mau ambil tanggung jawab ini. Revival atau gerbang pagi adalah sepertinya lembah sungai Yordan. Atau sungai Yordan. Itu sungai kematian. Kematian terhadap daging kita. Ya. Saudara juga yang sudah ikut gerbang pagi, jangan asal-asalan juga. Serius, katakan amin. Cari Tuhan benar-benar. Ya, melayani juga di gerbang pagi, cari Tuhan benar-benar. Ya, dengar apa yang Tuhan mau. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di situ pasti akan terjadi satu yang dahsyat, katakan amin. Tentu juga saudara bisa dengar di rumah. Tapi saya mau beritahu saudara, saya harus ngomong lagi, ulang lagi. Bahwa apinya ada di tempat ini, katakan amin. Tuhan sudah memilih tempat ini saudara, untuk menjadi sumber api. Saudara bisa dengar radio, saudara dapatkan sesuatu. Ya banyak kesaksian saudara yang saya dengar. Saya dengar radio Pak, saya rasakan urapan Tuhan sampai ke sana. Iya. Tapi engkau hanya terima ya panasnya. Tapi engkau enggak terima apinya secara khusus. Gerbang pagi adalah untuk cara kita catch the fire. Katakan amin. Tangkap apinya, bawa saudara dalam hidup saudara. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya saudara-saudara, haleluya. Gerbang pagi, revival. Itu saudara. Mari kita fokuskan. Hari-hari terakhir ini jangan banyak neko-neko. Fokuskan gerbang pagi, pasti ada revival. Katakan amin. Saudara, yang kedua adalah keturunan. Keturunan itu seed, ya, benih. Ya. Dan benih itu bicara mengenai benih manusia. Ya. Kalau ya, melalui gerbang pagi, melalui revival, kita akan lihat hidup kita ini bisa berbuah. Katakan amin. Kita bisa melihat seed keturunan. Keturunan itu nggak bisa di stop loh ya. Tuhan sudah ngomong beranak cuculah, penuhi bumi. Saudara, memang ada orang-orang yang katanya memang tidak bisa punya anak. Tapi saya tidak bicara soalnya anak secara jasmania.
Tapi kita tahu ada potensi yang begitu besar dalam hidup kita untuk bisa melahirkan anak-anak rohania. Katakan amin. Saudara, buat saya melihat seperti ini rasanya, kalau saya boleh ibaratkan saudara ini sebagai seed, hasil daripada pekerjaan Tuhan. Pelayanan saudara juga adalah satu hasil pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya. Saudara sepertinya benih-benih yang akan terus bertumbuh. Saya boleh nanti dipanggil Tuhan, tapi saya 100% percaya bahwa apa yang sudah saya investasikan dalam hidup saudara tidak akan pernah kembali sia-sia. Katakan amin. Sampai ke anak cucu, sampai ke buyut, sampai generasi tidak akan pernah hilang, saudara. Tidak akan pernah. Cerita mengenai bahwa ada satu gereja yang mencari Tuhan, yang berseru kepada Tuhan untuk terjadi revival, dan itu terjadi revival. Ada seorang hamba Tuhan, ada gereja yang berseru, Tuhan kirim apimu. Dan satu kali api Tuhan turun, itu tidak akan pernah lenyap. Katakan amin. Oleh karena itu mari, mumpung ini sudah Tuhan sudah mulai mengarahkan matanya kepada kita. Jangan lagi setengah-setengah. Katakan amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan setengah-setengah. Sepenuh hati, all out. Katakan amin. Cabang-cabang juga saya mau beritahu. Kalau datang ke sini jangan, cuma diperintahkan Pak ini diwajibkan. Bukan. Kalau saudara mau kegerakan di kota saudara, saudara juga harus ambil api itu di tempat ini. Katakan amin. Dan saya percaya saudara, ini bukan cuma hanya cabang-cabang. Nanti lihat saudara, bahwa akan datang bangsa-bangsa juga akan ambil api dari sini. Katakan amin. Akan datang orang-orang yang kita tidak pernah kenal sebelumnya. Bahasanya lain, tidak ngerti kita. Tapi yang mereka tahu, ada api di tempat ini. Ada api Tuhan di tempat ini. Ada api Roh Kudus di tempat ini. Dan mereka bawa pulang. Saudara. Oleh karena itu mari, saudara yang sudah dekat dengan api ini, jangan sampai kelewatan. Katakan amin. Jangan sampai kelewatan. Kita tidak akan lagi bicara soal denominasi. Tapi yang kita bicarakan adalah api Allah harus turun di tengah-tengah kita. Keturunan. Ayo, mulai pegang rahim rohanimu. Aku mau mengandung benih-benih rohani. Sesuai dengan pelayanan saudara. Mulai doa. Tuhan isi kandungan rohaniku. Supaya ada benih-benih ilahi yang akan aku lahirkan. Bukan 10 tahun, bukan 5 tahun, bukan tahun depan. Tahun ini juga, katakan amin. Revival bukan tahun depan, tahun ini juga. Api Tuhan turun bukan tahun depan, tahun ini juga. Katakan amin. Karena tahun ini tahun menentukan. Sangat-sangat krusial sekali. Jangan biarkan engkau tinggal tenang. Ya, jangan biarkan engkau terus nyantai, saudara. Tapi mari kita mau belajar, ya, untuk benar-benar mencari Tuhan. Ayat Yesaya 62, kemarin saya khotbahkan ini. Yesaya 62, ayat yang pertama. Oleh karena Sion, aku tidak akan berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh, seperti obor. Ini yang disebut dengan the fullness of abundance. Gak bisa. Saya ini adalah kemarin waktu Ibu Dewi ya dari Banjarmasin dia datang kasih kesaksian. Dia bilang, Pak ini kaya sekali. Kaget saya juga. Ya saya amin. Saya pikir duitnya akeh. Tapi saya ngomong, Ibu belum ngerti. Aku ini urung sugih banget. Tapi dia bilang begini, bukan. Tapi Bapak punya benih-benih. Punya anak-anak rohani. Anak-anak muda yang begitu banyak. Pak, gereja ini kaya raya. Katakan amin. Gereja ini tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Karena ada anak-anak muda di sini. Makanya ajak anak-anak saudara. Ini saya lihat anak-anak muda. Umur berapa kamu? Umur berapa? Halo, kok bingung? Gerbang pagi bukan untuk orang dewasa saja. Gerbang pagi untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak bayi. Bahkan bayi yang menyusu. Itu lihat tuh Indri itu anaknya sampai bawa
Mana choir? Mana choir tuh. Halo. Ya. Ya kemarin memang waktu Ustia nyanyi di sini banyak orang terharu. Saudara. Luar biasa juga. Tapi bayangkan kalau anak-anak seumur begini tiba-tiba terima pewahyuan seperti yang Tuhan sampaikan di dalam kisah para rasul dan Yoel. Bahwa di hari-hari terakhir akan mencurahkan Roh Kudusku kepada semua orang. Anak-anak akan bernubuat. Katakan amin. Anak-anak khotbah di sini. Nyampein firman Tuhan. Mungkin tidak kelihatan saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bertobat. Saudara jangan ketawa loh. Ini serius. Ibu di sana, bangkit. Tuhan menyembuhkan engkau. Itu anak-anak di sini tuh. Tidak kelihatan. Halo. Itu akan terjadi saudara. Makanya ajak anak-anak. Barangkali anakmu yang sekarang sedang tertidur. Kamu aduh mesake wis ben turu mesake. Cek bocah. Loh, justru bocah diajari. Nah nenek kasep seperti bapak ibu susah. Loh, harus dikhotbahi, harus datang ke revival baru mau gerbang pagi. Tapi kalau anak-anak aja ya memang awalnya aduh ngantuk. Tapi sekali dua kali anak lebih gampang. Saya sudah mulai dengar anak-anak mulai banguni orang tua. Pak, Ma, gerbang pagi. Pak, Ma, gerbang pagi. Ya, jadi mari. Saya juga rindu tuh nanti anak-anak sekolah. Diajak gerbang pagi juga. Jadi hati mereka semakin terbakar. Tahu apa yang direncana Allah. Dan itu sudah begitu. Pekerjaan Tuhan akan dilakukan secara luar biasa. Revival pasti terjadi. Amin. Sudah siap untuk itu? Satu kali anak sebesar ini nanti. Kamu SD kelas berapa? Kelas 3. Tiba-tiba, maaf ya Pak Bambang ya. Nuding Pak Bambang, bertobat Pak. Kalau nggak bertobat masuk neraka. Bapak gimana? Kurang ajar karena sopoh. Jangan Pak, akan datang waktunya. Mungkin dia juga akan tuding saya. Bambang Enggi hambaku bertobat kamu. Kamu kemarin ngelirik cewek, misalnya gitu. Loh iya, jangan ketawa saudara. Saudara siap nanti kalau dituding juga loh. Amin. Halo, sakit enggak? Revival sakit enggak? Tenane, urung ditunjuk. Ane ditunjuk, aduh, kurang ajar. Ngerti sapa aku ya? Aku iki PDAM. Pendeta apa? Agak muda. Siap. Karena itu Alkitab yang ngomong, bukan saya loh. Bukan saya yang, oh Pak, yang gitu berimajinasi, berilusi. Nah, ini Alkitab yang nulis. Dan saya sedang doakan itu harus terjadi Tuhan. Harus terjadi lagi. Katakan amin. Harus terjadi lagi. Yang katakan amin. Harus terjadi lagi. Katakan amin. Harus terjadi lagi firman-Mu. Mari bangkit berdiri.